Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Junia Anggraini, dan bersama teman-teman saya Muhammad Arif, Muhammad Fadli, Junika Putri, dan Muhammad Fadli Zulkarnain. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. 2. Jenis-jenis karya ilmiah. Teknis penulisan dalam karya ilmiah, manfaat karya ilmiah, tujuan dari karya ilmiah, dan 2. Contoh karya ilmiah yang baik. Apa itu karya tulis ilmiah? Menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian, dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang santun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Dan menurut Dwi Loka Adandriana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah, yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi atau pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan, dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. 2. Kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu dan yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri kita sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan dalam karya ilmiah. Ada 5 teknik penulisan dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah spasi atau jarak baris penulisan. Jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan spasi adalah 1,5 spasi. Yang kedua adalah ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Yang ketiga adalah penomoran halaman. Pada penomoran halaman, angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi. Sedangkan angka biasa digunakan untuk penomoran halaman yang memuat judul bab sampai daftar pustaka. Penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah. Yang keempat adalah bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015. Sedangkan istilah yang digunakan adalah istilah serapan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, dalam artian perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain, diganti dengan kata penulis. Adapun tujuan karya ilmiah, yang pertama sebagai wahana untuk melatih ide tersurat
atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, poster etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi juga menjadi produsen berpikir menulis di bidang karya ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menghubungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 5. Memperoleh kepuasan intel kuat. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Sistematika penulisan karya ilmiah. Bagian pembuka. 1. Sampul. 2. Halaman judul. 3. Halaman pengesahan. 4. Abstraksi. 5. Kata pengantar. 6. Daftar isi. 7. Ringkasan isi. 8. Bagian isi. 9. Pendahuluan. Latar belakang masalah. 1. Perumusan masalah. 2. Pembatasan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Metode penelitian.